Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pendengar, para pemirsa Al-Iman TV dan juga Radio Al-Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah kita akan sedikit membahas yaitu permasalahan fikih, permasalahan yang berkaitan dengan zakat, dan khususnya yaitu zakat yang berkenaan dengan bulan Ramadan atau yang biasa kita kenal dengan zakatul fitri. Dan pada pembahasan kita kali ini akan saya ambilkan dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz yang dikarang oleh Syekh Abdul Azim hafizahullahu taala. Beliau di sini langsung memulai dengan zakatul fitri. Yang dimaksud dengan zakatul fitri yaitu sesuai dengan namanya, al-fitru, asal katanya adalah bermakna berbuka, yaitu lawan dari berpuasa. Maka yang dimaksud dengan zakatul fitri di sini adalah zakat yang dikeluarkan oleh kaum muslimin tatkala mereka telah selesai dari berpuasa 1 bulan penuh, yaitu sebagai pertanda mereka sudah tidak diperbolehkan lagi bagi mereka untuk berpuasa. Maka inilah secara umum yang dimaksud dengan zakatul fitri. Adapun hukumnya, zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin. Zakatul fitri hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Li hadithi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, yaitu berdasarkan hadis dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'alal abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin. Wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila sholati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakatul fitri, yaitu dengan 1 sa' dari kurma, atau sa'an min sya'irin, atau seberat 1 sa' juga dari syair, yaitu salah satu jenis dari gandum, alal abdi wal hurri, yang mana zakatul fitri di sini diwajibkan atas setiap hamba sahaya ataupun orang yang merdeka, wadzakari wal untha, laki-laki dan perempuan, wassaghiri wal kabiri, dan orang yang anak yang masih kecil dan orang dewasa, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila sholati. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengeluarkan zakat tersebut sebelum kaum muslimin keluar untuk salat Id. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini dapat kita fahami bahwasanya zakat fitri hukumnya adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin, baik itu laki-laki, perempuan, hamba sahaya ataupun merdeka, laki-laki dan perempuan, dan selainnya, selama orang tersebut beragama Islam, maka wajib baginya untuk membayar zakat fitri. Kemudian beliau melanjutkan, yaitu dengan hikmah disyariatkannya zakat fitri ini. Hikmatuha an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata,
farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafath. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri tuhratan dalam rangka untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa, yaitu dalam rangka mensucikan jiwa orang-orang yang telah berpuasa minal lagwi war rafath, dari hal-hal yang sia-sia ataupun perkataan-perkataan yang buruk. Wa tu'matan lil masakin, dan juga zakatul fitri di sini disyariatkan adalah untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Faman addaha qabla sholati fahiya zakatun makbulatun. Maka barang siapa yang menunaikan zakat tersebut sebelum salat Id, maka hal tersebut dihitung sebagai zakat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Akan tapi barang siapa yang menunaikan atau mengeluarkan zakat tersebut setelah salat Id, maka itu tidak dihitung sebagai sebuah zakat, yaitu dihitung sebagai sebuah sedekah sebagaimana sedekah-sedekah yang lainnya. Di sini para jamaah, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara hikmah yang terbesar disyariatkannya zakatul fitri di sini adalah yaitu untuk tuhratan, untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa. Karena bisa jadi seseorang ketika berpuasa dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berbicara dengan pembicaraan yang buruk, dengan menukhibah ataupun yang lainnya, atau dia berbicara kotor, atau dia hanya bermain-main ketika berpuasa. Maka di antara hikmah dari zakat fitri ini adalah bisa mensucikan atau menggugurkan dosa-dosa tersebut. Itu hikmah yang pertama. Adapun hikmah yang kedua adalah tu'matan lil masakin, yaitu ingin memberi makan kepada orang-orang miskin. Jadi tujuannya juga bukan yang lainnya, bukan sekedar ingin memberikan uang kepada orang miskin agar bisa dibelikan baju ataupun yang lainnya. Karena di sini dengan tegas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasannya zakatul fitri di sini adalah untuk memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Karena sebagaimana yang akan kita jelaskan, yang lebih tepatnya dikeluarkan di sini adalah berupa makanan pokok. Kemudian selanjutnya zakatul fitri ini diwajibkan kepada siapa saja. Yajibu 'alal hurril muslimi al-maliki lima yazidu an qutihi wa quti iyalihi yauman wa lailatan. Zakat fitri ini diwajibkan kepada seorang yang hur, yaitu orang yang merdeka dan dia beragama Islam, yang memiliki lima yazidu an qutihi wa quti iyalihi. Dia memiliki harta, memiliki makanan yang melebihi dari makanan pokok, baik itu bisa mencukupi dirinya sendiri ataupun keluarganya, yang mana dia memiliki makanan tersebut itu bisa menghidupi mereka satu malam atau satu hari satu malam. Jadi patokannya selama seorang itu masih memiliki makanan pokok melebihi jatah dia satu hari tersebut, satu hari satu malam, maka wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakatnya. Namun tatkala dia itu tidak mampu untuk makan hari itu saja, maka otomatis tidak wajib baginya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Wa tajibu alaihi an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu. Maka wajib baginya untuk membayarkan zakat tersebut terhadap dirinya dan juga terhadap orang-orang yang wajib baginya untuk memberikan nafkah kepadanya. Artinya seseorang apabila menafkahi saudaranya, keluarganya, anaknya, maka orang-orang tersebut, keluarga tersebut juga menjadi tanggungannya dalam mengeluarkan zakat fitrah. Kazaujatihi wa abnaihi wa khadamihi idza kanu muslimin.
yaitu seorang suami misalkan apabila dia memiliki kelebihan makanan pokok untuk dirinya sendiri dan keluarganya di hari itu, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri ataupun orang-orang yang menjadi kewajiban baginya, seperti istrinya, seperti anak-anaknya, atau misalkan dia itu kewajiban memberikan nafkah kepada orang tuanya yang kebetulan orang tuanya itu tidak mampu, maka wajib pula bagi seorang anak untuk membayarkan zakat fitrah untuk orang tuanya. Idza kanu muslimin, yaitu dengan syarat mereka semuanya itu beragama Islam. Hal ini juga berdasarkan dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau pernah berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi shadaqatil fitri anis saghiri wal kabiri wal hurri wal abdi mimman tamunun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah atau zakatul fitri anis saghiri, yaitu untuk anak kecil, wal kabiri, orang yang sudah dewasa, wal hur, dan orang yang merdeka, wal abdi mimman tamunun, dan seorang hamba yang berada di dalam tanggung jawabnya. Jadi ini juga memperkuat apa yang kita sebutkan tadi. Seorang tuan apabila dia memiliki budak muslim, maka wajib bagi tuannya untuk membayarkan zakat fitrah bagi hambanya tersebut. Kemudian selanjutnya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, zakat fitrah ini berapakah kadar yang tepat bagi kita untuk mengeluarkannya? Wal wajib an kulli syakhsin nisfu sa'in min qamhin aw sa'in min tamrin aw zabibin aw sya'irin aw aqtin aw ghairi dhalika mimman yakumu maqamahu kal urzi wa dhurrati wa nahwiha mimman yu'tabaru qutan. Yang menjadi kewajiban bagi seorang muslim untuk dikeluarkan zakatnya adalah nisfu sa', yaitu setengah sa' min qamhin, apabila harta yang dikeluarkan tersebut adalah gandum. Yang dimaksud dengan sa' itu adalah 4 mud, sedangkan 4 mud adalah tangan orang dewasa itu digabungkan menjadi satu takaran ini disebut sebagai 1 mud. Sedangkan 1 sa' itu adalah 4 mud. Jadi di sini kalau dikatakan gandum adalah setengah sa', maka yang wajib dikeluarkan adalah 2 kali genggaman tangan seperti ini, yaitu ukurannya adalah orang dewasa. Itu ukuran yang dimaksud dengan setengah sa'. Adapun ausa'in min tamrin au zabibin, kalau gandum tadi itu setengah sa', sedangkan kurma dan kismis, maka zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah 1 sa'. Au syairin au aktin, begitu pula dengan gandum jenis syair ataupun keju, maka yang dikeluarkan juga 1 sa'. Au ghairi dzalika mimman yakumu maqamahu kal urzi au aruzzi wa dzurrati wa nahwiha mimma yu'tabaru qutan, atau selainnya yang mana kedudukannya itu seperti kurma, yaitu seperti beras, misalkan jagung. Selama beras dan jagung tersebut itu dianggap sebagai makanan pokok suatu daerah, suatu negeri, maka itulah yang dikeluarkan zakat fitrahnya. Amma qaulul wajibi minal qamhi nisfa sa'in fali hadithi Urwah ibni Zubair radhiyallahu anhu. Adapun dalil yang menunjukkan tentang wajibnya mengeluarkan zakat fitrah dari gandum, yaitu sebesar setengah sa', ini berdasarkan hadis dari sahabat Urwah ibni Zubair radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata,
an Asma'a binta Abi Bakrin kanat tukhriju ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an ahliha. Bahwasanya Asma, yaitu anak dari Abu Bakar radhiyallahu anhuma, dahulu beliau mengeluarkan zakat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Asma mengeluarkan zakat bagi keluarganya, al-hurru minhum wal mamluk, baik itu yang merdeka maupun budak, muddaini min hintatin aw sa'an min tamrin, yaitu sebesar 2 mud, yaitu setengah sok tadi, 2 mud dari gandum, atau sa'an min tamrin, atau 1 sok dari kurma, bil muddi au bis sa'i alladhi yaktatuna bihi, yaitu baik itu dengan menggunakan mud ataupun sa', itu tergantung apa yang menjadi makanan pokok bagi mereka. Itu hal yang menunjukkan bahwasanya gandum itu cukup mengeluarkannya itu setengah sok saja atau 2 mud saja. Amma qaunul wajibi min ghairil qamhi sa'an, adapun dalil yang menunjukkan wajibnya mengeluarkan zakat fitrah seberat atau sebanyak 1 sa' untuk selain gandum, fali hadithi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yaitu berdasarkan hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, kunna nukhriju zakat al-fitri sa'an min ta'amin. Dahulu kami mengeluarkan zakat fitrah sa'an min ta'amin, yaitu 1 sa' dari makanan. Itu maksudnya adalah makanan pokok. Aw sa'an min sya'irin, atau 1 sa' dari gandum. Aw sa'an min tamrin, atau 1 sa' dari tamar, dari kurma. Aw sa'an min aqtin, yaitu 1 sa' dari keju. Aw sa'an min zabibin, dan 1 sa' dari kismis. Walam yujiz ammatul fuqaha'i ikhrajal qimati wa ajazahu Abu Hanifata, dzakarahu an-Nawawi fi syarhi Muslim. Kemudian ini ada permasalahan yang lain, yaitu tidak diperbolehkan berdasarkan perkataan jumhur al-ulama. Mereka mengatakan tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah atau zakatul fitri itu dengan nilainya, nominalnya, atau diganti dengan uang. Wa ajazahu Abu Hanifah, dan ini diperbolehkan oleh Abu Hanifah. Akan tapi sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Muslim, beliau menjelaskan bahwasanya jumhur ulama mengatakan zakatul fitri itu tidak diperbolehkan dikeluarkan dengan uang atau nominalnya, karena di sini fungsinya adalah memberikan makan kepada orang miskin. Qultu, saya berkata, yaitu di sini maksudnya adalah Syekh Abdul Azim hafizahullah taala, wa qaul Abi Hanifah rahimahullah mardudun, dan pendapat dari Abu Hanifah, yaitu yang memperbolehkan mengeluarkan zakatul fitrah itu dengan uang, itu adalah pendapat yang tertolak. Li'annahu wa ma kana rabbuka nasiya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma kana rabbuka nasiya, dan Rabbmu itu tidaklah melupakan sesuatu. Artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan syariat ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mengeluarkan zakatul fitri atau zakat fitrah itu diperbolehkan dengan menggunakan uang, tentu Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya. Falau kanatil qimatu mujzi'atan la bayyana dzalika Allahu wa rasuluhu fal wajibu al-wuqufu inda dhahiri nususi min ghairi tahrifin wala ta'wilin. Seandainya mengeluarkan zakatul fitrah
yaitu dengan uang atau dengan suatu yang senilai dengan makanan tersebut, itu dianggap dapat mencukupi mengeluarkan zakatul fitrah, tentu Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, fal wajib al-wukuf, yang menjadi kewajiban bagi kita adalah kita mengikuti apa yang terdapat dalam zahir dari nas-nas tersebut, yaitu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tu'matan lil masakin, yaitu sebagai makanan bagi orang-orang miskin, min ghairi tahrifin, tanpa adanya memalingkan makna ataupun merubah makna dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang bertanya, kenapa di sini tidak diperbolehkan diganti dengan uang? Bukankah uang mungkin lebih bermanfaat bagi kaum muslimin ataupun orang-orang fakir yang diberikan zakatnya, sehingga dengan uang tersebut mereka bisa membelikan baju ataupun yang lainnya? Maka kami jawab bahwasanya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh tadi, di sini fungsi utama dari zakatul fitrah adalah memberikan makan kepada orang-orang fakir, agar orang-orang miskin tersebut itu dapat bergembira mendapatkan makanan ketika datang kepada mereka Idul Fitri, dan mereka pun bisa berbahagia bersama orang-orang muslim yang lainnya. Mereka bisa makan dengan makanan yang enak. Namun tatkala mereka, misalkan kaum muslimin atau orang-orang fakir yang mendapatkan zakatul fitrah, lalu mereka ingin menjualnya agar memperoleh uang, maka itu terserah, kita kembalikan kepada orang-orang miskin tersebut. Namun dari sisi orang yang mengeluarkannya, maka yang menjadi kewajiban bagi mereka adalah mengeluarkan zakatul fitri itu dengan beras. Itu apabila di negara kita, yaitu dengan makanan pokok tersebut, bukan menggantinya dengan uang. Kemudian selanjutnya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kapankah zakatul fitri itu dikeluarkan? An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, yaitu dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi zakatil fitri an tuadda qabla khurujin nasi ila shalah. Sebagaimana kita jelaskan tadi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengeluarkan zakatul fitrah, itu dikeluarkan atau ditunaikan itu sebelum manusia keluar sholat. Artinya sebelum mereka sampai ke lapangan untuk menunaikan sholatul id, maka itulah batas terakhir seseorang mengeluarkan zakat fitri. Wa yajuz ta'jiluha liman yaqbiduha minal amilina 'alaiha qabla al-fitri bi yaumin aw yaumaini. Dan diperbolehkan untuk mempercepat atau mendahului dalam mengeluarkan zakatul fitrah sebelum, atau mengeluarkannya 1 atau 2 hari sebelumnya, yaitu terutama apabila di sini kita membayarkan zakatul fitrah itu melalui perwakilan, melalui amil, menyalurkannya ke lembaga-lembaga yang akan menyalurkan zakat fitrah tersebut, maka diperbolehkan untuk kita menunaikannya 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Hal ini berdasarkan sebuah athar dari Nafi'. Beliau berkata, kana Ibnu Umar yu'tiha alladhina yaqbalunaha wa kanu yu'tauna qabla al-fitri bi yaumin aw yaumaini. Yaitu dahulu sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma memberikan zakatul fitri itu kepada orang-orang yang menerimanya, yaitu kepada amil, kepada lembaga penyalur zakat, yang mana kemudian mereka menyalurkan zakat tersebut itu 1 hari atau 2 hari menjelang Idul Fitri. Wa yahrumu ta'khiruha an waqtiha li ghairi udhrin. Dan diharamkan untuk membayar zakat itu melebihi dari waktunya tanpa ada
sebab yang syar'i. Artinya tidak boleh dibayarkan zakat fitrah itu setelah sholat Id. Karena sebagaimana kita jelaskan, yaitu dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Farada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafath wa tu'matan lil masakin. Faman addaha qabla sholati fahiya zakatun makbulatun wa man addaha ba'da sholati fahiya sadaqatun minas sadaqati." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mewajibkan zakat fitrah itu sebagai penyuci jiwa orang-orang yang telah berpuasa dari segala ucapan-ucapan kotor ataupun perbuatan sia-sia yang lainnya. Wa tu'matan lil masakin, dan juga sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Faman addaha qabla sholati, maka barang siapa yang menunaikan, mengerjakan atau membayarkan zakat sebelum sholat Idul Fitri, maka itu merupakan zakat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya, apabila seorang itu mengerjakan atau mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat Id, maka itu tidak dianggap sebagai sebuah zakat. Akan tapi hal tersebut dihitung sebagai sebuah sedekah seperti sedekah yang lainnya. Dan dia apabila tidak mengeluarkannya dan tidak ada uzur, maka dia telah berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pembahasan terakhir dari zakat fitrah adalah masrafuha, yaitu siapakah yang berhak untuk mendapatkan zakat fitrah ini. La tu'ta shadaqatul fitri illa lil masakin. Shadaqatul fitri atau zakat fitrah itu tidak diberikan kecuali kepada orang-orang miskin. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang kita jelaskan di atas tadi, yaitu tu'matan lil masakin, yaitu tujuan atau hikmah utama dari disyariatkannya zakatul fitri adalah untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin, sehingga tidak dibenarkan diberikan kepada orang lain selain orang-orang miskin. Adapun 8 golongan yang telah kita hafal, telah kita ketahui, maka itu adalah orang-orang yang berhak mendapatkan zakat dari zakat mal atau zakat harta, bukan zakatul fitri. Karena zakatul fitri telah dikhususkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu diberikan kepada orang-orang miskin saja. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan dari pembahasan zakatul fitri. Semoga memberikan faedah yang berarti bagi kita semuanya, khususnya permasalahan zakatul fitri, apakah diperbolehkan menggunakan uang atau tidak, apakah diperbolehkan disalurkan kepada selain orang miskin atau tidak. Inilah yang mungkin yang paling banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin pada saat ini. Sekian dari kami pembahasan yang singkat ini, semoga bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.